film kali ini gue baru aja nonton film Comic X Revolution Sacred Cabinet. Di Netflix yang baru banget sayang. Oke, film ini menceritakan tentang sepasang dukun sakti Nigendis dan Ki Bagus yang dimainkan oleh Hesti Purwadinata dan juga Andre Taulani. Nah, sepasang dukun sakti ini memiliki dendam sumat terhadap pemerintahan kita, yang dimana dia ingin banget menyantet jajaran kabinet dan presiden kita, gitu ceritanya di film ini ya. Karena dendam masa lalunya lah intinya, yang dia nggak dianggap sebagai pejuang di masa lalu ketika sedang masa penjajahan dulu mengusir Belanda. Dan akhirnya mereka melakukan penyantetan dan melakukan perjanjian terhadap Jin Merah yang diperankan oleh Sidik, dengan melakukan pencarian tumbal 8 orang dan juga kepala orang Belanda yang paling sadis. Dicari tuh semua kepala orang Belanda itu. Akhirnya dia ketemu koraknya ya, maksudnya ya. Dan akhirnya mereka harus melakukan ritual sebelum purnama ya, atau sebelum fajar lah intinya. Nah, ini kejadiannya dia harus mencari dulu 8 orang ini dan dia membuka lowongan pekerjaan. Di sisi lain ada tim dari pemerintahan ya, jadinya pihak dari yang akan membantu pemerintahan untuk agar tidak disantet oleh kedua dukun ini. Dan akhirnya mereka melakukan inisiasi sebagai agen lah ya, agen salah satu orang-orang yang akan dikembalin Comic X ini. Nah, mereka mencari orang-orang itu untuk dikirim ke pulau tersebut dan tentu saja menghadapi langsung dua dukun ini. Dan Comic X Revolution ini adalah komplotan baru ya, jadi kumpulan komika-komika baru, benar-benar baru, tidak familiar, dan memang bahkan nggak masuk Suci ya. Suci pun mereka kompetisi yang tertinggi kan Suci ya, itu pun kayaknya nggak pernah lihat gua. Nah ini di si Indro sama si Okiringa ini mencari Comic X ini dalam bentuk kompetisi sendiri, yaitu Comic X Revolution. Jadi ada kompetisinya sendiri untuk membintangi film ini. Wah, spesial banget ya jadinya ya. Jadi ada kompetisi yang diperuntukkan untuk film, bukan untuk menjadi juara stand up. Juara stand up juga, cuman untuk difilmkan. Nanti mereka akan bermain sebagai komplotan baru di Comic X ini. Nah, kalau menurut gua sih ini film mungkin karena banyak komika-komika baru yang masih mentah gitu ya dalam berakting. Mereka tuh jatuhnya belum siap lah, menurut gua belum siap dalam melakukan acting, dan kalau menurut gua karakternya ini belum dikenal oleh banyak masyarakat luas. Padahal banyak komika-komika yang sudah lahir dari Suci dan sudah populer dan memiliki karakter-karakter unik juga. Beda sama zaman dulu ya, zaman dulu kan itu sekitar Comic X itu Suci 1 sampai Suci 3 ya, dan beberapa komika-komika yang ada di Metro TV zaman dulu terkenal banget. Harusnya mencari komika banyak tuh dari sejak Suci 3 sampai Suci 4 dan sampai sekarang banyak banget. Harusnya yang udah terkenal aja sih menurut gua. Pencarian case-nya jangan bikin apa namanya kompetisi sendiri untuk film gitu. Kalau mau casting, kalau ini kan bukan casting bentuknya ya, jadi untuk acting kurang banget, dan untuk jokes atau unsur komedinya di sini nggak kena gitu. Kebanyakan nggak kenanya, nggak, lebih ke melempem lah ya, nggak terlalu renyah gitu, nggak terlalu lucu bahasanya. Jadi masih tipis-tipis respect aja gitu. Jadi kan kalau di sini kan harusnya komedinya kuat gitu ya, tapi ternyata enggak. Malah lebih superior dan lebih penampilannya jauh lebih oke dua dukun ini ya, si Andre Taulani dan Hesti, karena memang sudah dikenal juga dan memiliki porsi jauh lebih banyak justru dibandingkan Comic X itu sendiri, dengan latar belakangnya yang kurang kuat lah intinya di penceritaan ini. Karakter kurang kuat,
acting juga masih mentah dia, bahasanya begitu ya. Dan jajaran pemainnya malah lebih kuat pemeran pendukungnya, malah villainnya itu dibandingkan pemeran utamanya. Menurut gue sih Gatot sih gagal total ini. Kalau Falcon ya, secara pendapatnya juga kurang sih, kurang baik lah. Mungkin penonton gak tertarik untuk nonton film ini ya. Kalau menurut gue sih semakin kesini Falcon makin downgrade ya, dari jumlah penonton sama dari kualitas ya, kualitas film-filmnya kok jadi ampas begini sih ya. Komedinya dulu kan Falcon tuh seger banget dengan komik action zaman dulunya, komedi-komedinya fresh, seger dan lucu gitu. Oh sekarang bener-bener downgrade banget kualitasnya gitu, komik actionnya kurang, terus beberapa film yang lain juga kurang, dan malah jajaran pemainnya rata-rata yang sudah dikontrak sama Falcon nih keseringan film-filmnya itu udah selalu dibintangi oleh pemain-pemain dari Falcon yang memang setiap filmnya itu aja. Itu sih penurunan ya. Nanti juga ada Warkop ya, Warkop di sepil juga di sini. Cuma Dono yang nggak dikasih tahu. Nah, baru dikasih tahu menjelang filmnya kemarin ya, yaitu Dononya sempat yang diperankan oleh Desta. Film ini sempat disepil tapi dia pakai penutup muka ya, jadi nggak dikasih tahu siapa sebagai Dononya itu. Ternyata yang dipilih adalah Desta. Tapi semua jajarannya tetap sama lah ya, pemain Falcon juga. Kayaknya nggak meyakinkan sih. Tapi dua ini Thor sama si Dino oke sebenarnya. Film Warkop itu yang sebelum juga oke. Tapi kok kayaknya komedinya jadi makin downgrade gini ya. Gue nggak tahu dah. Harus cari konsultan komedi yang lebih oke kok ya. Film-film atas aja masih oke ya. Dari film Imaginary kayaknya masih jauh lebih bagus gitu untuk pembedahan naskah komedinya ya, berkhusus komedinya. Agak lain masih jauh lebih terasa seger dan kakak sih, lucunya tingkatnya standar ke atas. Kalau ini standar ke bawah, kurang banget. Oke, gua kasih penilaian 5,2 lah ya. Duanya itu Hesti dan Andre yang jauh lebih bagus lah di sini mainnya. Ya kerasa film mereka aja, film mereka berdua gitu. Bintang utamanya malah mereka gitu menurut gue. 5,2 dari 10 untuk film ini. Coba aja tonton filmnya kalau kalian suka. Kalau gue sih gak terlalu lah ya, gak terlalu ini, gak terlalu puas gitu sama filmnya. Mudah-mudahan Warkop nanti jauh lebih seru, jauh lebih seger, jauh lebih asik gitu ya komedinya. Ya kita lihat saja nanti Warkop DKI viralin dong ya kalau nggak salah film terbarunya nanti Falcon. Harapannya biar balik lagi nih, film Falcon sudah mulai downgrade, sudah mulai ampas itu, mulai nggak seru. Padahal dulu tuh Falcon bagus-bagus filmnya, sekarang kok jadi begini ya. Ya perbaikilah kualitas filmmu Falcon biar bisa dinikmati lagi. Mungkin ini selera gua, mungkin kalau selera kalian kayak komedi semacam itu oke-oke aja. Pendapat pribadi gua, kalian boleh berpendapat lain dan tulis aja di kolom komentar. Nontonlah Comic X Revolution Santet Kabinet yang sedang tayang di Netflix, dan nanti tungguin Warkop DKI viralin dong di bioskop. Yuk nonton, enjoy movie ever.